Pertanyaan maita. Dami di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti jala mangaraja roha dohot pikiran munabe ganup marsada-sada mangasahon Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Barita nauli di pesta haroroni todi parbadia na parjolo manang Pentakosta imasian Johannes bidu saplonom ayat 4b rodi 1:15 alangadong tong husurato kami disi bahasa Batak dot bahasa Indonesia hujahama di bagasan bahasa Batak. Aidada sian mulana upaboai tuhamu ala narap dope hita. Alai nalaw mahau nuaing manopot na marsuruau. Jaladang adong manang ise hamu manukunau. Nalaw tu dia doho. Lam duk tahe rohamuna ala hudok songoni tuhamu. Alai na mandok na tutudo au tuhamu ulimuna doi ia lawau. Ai out solawau dang ro pangudiani manopot hamu alianggo lawau suroku do ibana tuhamu anggo dung ro ibana ajaranna do portibion taringot tu dosa doho taringot tu hapitoron doho taringot tu uhum anggo taringot tu dosa imana soporsia nasida diau anggo taringo tu hapitoron imana lawau manopot damang jadi dangbe idau muna au anggo taringo tu uhum imanong hona uhum iduk ni portibion godang dope nian sidohonokku tu hamu alai dang tarbuan hamu dope inuaing alai dung ro todi hasitongan ani dok ne odeng togi hono ni ido hamu tu bagasan nasa hasitongan aidang adong siata honon na sian sadirianna nabi negena ido hata honon na barita honon na do tu hamu nanaeng masa dope pasangapon na doau ai jalaon na do na diau laho mamarita hossa tuhamu salhut na diamai diau deui umbahen na hudok jalaon na do na diau lao mamarita hossa tuhamu ima saat ni terpukta dihita dengan topik terimalah Roh Kudus roh penghibur dan sumber kebenaran ima sahatna. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kaum muda dan remaja dan juga anak-anak. Setiap orang tentu membutuhkan hiburan di dalam hidupnya. Iro te amang nutinang. Alanido olo hita Lautu sadainganan nate liburan bersama dengan keluarga dengan tujuan asa memperoleh penyegaran asa segar ina museng dangi supaya segar supaya fresh supaya sepertinya merasa enak ketika pergi ke satu tempat. Alani dang alang hita ketika untuk liburan berani mengeluarkan dana yang cukup besar juga. On madah ala kebutuhan akan hiburan. Untuk menghibur diri, untuk menghibur kita supaya betul-betul terhibur. Supaya fresh, supaya segar nina rohata sehingga kita mau pergi ke satu tempat
kita mau pergi ke satu daerah, kita mau pergi ke satu mungkin bagi anak-anak remaja, arena permainan juga untuk anak-anak. Dong kita bereng mah ketika di bagasan hiburan ini, molo permainan biasana Victor mekelekel doa teh, ya nakon, ya nakota, panang pahopu pei, molo tabuan, contohnya sekolah minggu, uli jala dinggat deh, alin nang digati waktu nangi, ketika roh waktu na beribadah, habis gabilau berlibur, raksanga beribadah, suatu nggak biarong padohan atau emang adong dope, minggu neng roh, ayam molo liburan nondah, bisa di hari be, maksudnya tokan, nah, untuk kebutuhan hiburan secara jasmani, secara hajal maut. Alai hal yang parah Bapak Ibu dan saudara-saudara adalah ketika dalam kehidupan bergereja juga itu dianggap mencari hiburan. Ketika tolak ukurnya adalah selera saya, ketika tolak ukurnya adalah keinginan saya, ketika tolak ukurnya adalah apakah ibadah itu memuaskan hati saya. Alah ini juga gabiarong dokon adak tabu di si ibadah. Talu lima ibadah diinganan na asing. Alah ini amang do tinang berkamu di piga-piga gereja na memanfaatkan ini. Mereka tidak peduli menyewa dengan ratusan juta di mall dot ni asing. Alah di bereng do jolmai habis beribadah kemudian mardalani mah di mall. Tetapi alangkah salah motivasinya kalau yang pertama itu menjadi yang kedua. Nah salah molo sambilat deh. Dang dibereng kebutuhan rohani yang menjadi yang paling pokok, yang paling utama. Ketika berpikir wah manusia membutuhkan hiburan maka kita perlu menyewa, kita perlu mencari tempat ini. Kemudian karena apa? Karena mereka akan tertarik karena hiburannya. Kemudian kalau yang gereja akhirnya menjadi sambilan. Jadi terbalik Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jadi terbalik. Apalagi ketika sampai di dok. Bakarasni jamitai dohot akka na asing dope. Itulah sebuah pemahaman yang salah dalam kehidupan bergereja ketika unsur hiburan itu juga termasuk di dalamnya menyangkut tentang kehidupan bergereja, kehidupan kerohanian. Sehingga berpikir bahwa yang paling utama adalah hiburan itu. Kalau ini hanya merupakan sambilan, tambahan, bukan merupakan kebutuhan pokok, kebutuhan yang paling utama dalam kehidupan manusia itu. Kalau seperti itu yang terjadi Bapak Ibu, maka yang terbentuk adalah kekristenan dengan mental kerupuk. Bukan kekristenan yang tangguh, yang kokoh, yang kuat, yang betul-betul beriman, betul-betul mampu menghadapi tantangan dan rintangan zaman, yang tidak mudah putus asa, yang tidak apatis, yang tidak mudah menyerah kalah. Karena apa? Karena sudah lebih dahulu dibekali di dalam hidupnya dengan firman Tuhan yang menjadi prioritas dan yang paling utama, yang paling pokok di dalam hidupnya. Alanya kamang lo tinang undang mengalui hiburan mulai itu gereja teh. Tetapi kalau hendak datang ke gereja adalah mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan, kemauan Tuhan. Salah alamat amang dot inang kalau mau cari hiburan. Jangan ke gereja. Iya, itu tidak benar. Itulah yang terjadi juga ribuan tahun yang lalu ketika bagaimana kehidupan umat pada waktu itu di zaman Nabi Amos. Ketika mereka berpikir dalam kehidupan keberagaman, kehidupan kebertuhanan itu adalah hiburan bagi mereka. Sehingga karena apa? Sehingga kehidupan keberagaman mereka, kehidupan peribadahan mereka tidak memiliki dampak,
tidak memiliki manfaat, tidak berguna, tidak mengubahkan hati mereka, tidak mengubahkan diri mereka. Ketika selesai mereka beribadah, kemudian apa yang terjadi? Kehidupan perilaku mereka, tindakan mereka luar biasa. Hak-hak orang kecil ditindas, tidak diperhatikan. Los ido amang do tinang jami tak do renungan nadiga teh. Di bagasan mingguan, renungan harian. Renungan kapan itu? Natwari. Itu teh dari Nahum, apa yang disebutkan? Rampasan. Apa yang disebutkan? Memperlakukan yang buruk, yang jelek, yang buruk terhadap sesamanya, tidak peduli. Itu yang disebutkan dalam Nahum 3 ayat 1. Perilaku dan kehidupan mereka yang begitu luar biasa ketika disebutkan, coba celakalah kota penumpah darah. Mereka berdusta, seluruhnya dusta belaka. Barang bi kejujuran di sana teh. Kemudian disebutkan penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman, sehingga sesamanya dianggap menjadi mangsa yang hendak ditaklukkan, yang hendak dikalahkan, kemudian yang hendak dikuasai. Itu yang bisa kita lihat. Nah, itu yang bisa kita lihat ketika firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita tentang peranan Roh Kudus. Itulah yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid. Ketika Yesus akan naik ke surga, Yesus mempersiapkan murid-muridnya supaya mereka tidak terkejut, tetapi supaya mereka boleh mempersiapkan hati mereka. Mereka boleh mempersiapkan diri mereka. Dengan apa? Dengan segala situasi dan kondisi yang akan mereka alami dan mereka hadapi. Apalagi seperti yang kita tahu, mayoritas latar belakang murid-murid adalah berasal dari para nelayan. Boido ketika Yesus sudah pergi naik, kemudian mereka akan berpikir, bagaimana dengan kami? Siapa yang akan memimpin kami? Siapa akan menolong kami? Siapa yang akan mengorganisir kami? Padahal mayoritas berasal dari para nelayan, bukan orang yang terpelajar, bukan kaum intelektual, bukan orang yang berpengaruh secara sosial, bukan orang yang berpengaruh secara ekonomi. Apalagi nelayan hati hayate. Tentu lu halak biasa mandokon, aisi roy bana. Torbuah roy bana. Torsongo dia hamuraun nagai makatai bana dengi. Sehingga yang ditangkap bukan makna apa yang disampaikan, tetapi ukurannya dijadikan adalah kekayaan, prestise, pangkat, posisi, bukan soal kebenarannya. Tentu dengan keberadaan seperti tentu dengan keberadaan yang seperti itu bisa membuat mereka menjadi khawatir, menjadi takut, menjadi pesimis. Akankah kami didengarkan? Akankah kami diterima? Akankah kami bisa masuk? Termasuk di dalamnya adalah akankah berita sukacita, berita kegembiraan itu didengar oleh banyak orang? Dengan keterbatasan mereka, tentu kemampuan keterbatasan membuat mereka merasa terbatas dalam memimpin umat pada waktu itu. Tetapi itulah yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam nats ini ketika disebutkan di ayat 7 bahwa Yesus akan pergi. Namun benar yang kutakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus mengatakan dengan pertolongan Roh Kudus, maka murid-murid akan menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, tidak hanya dalam ruang lingkup bangsa Israel semata, tetapi terus Yudea, Samaria, Yerusalem, bahkan dikatakan sampai ke ujung bumi. Luar biasa Bapak Ibu. Ternyata luas do amang dot inang, luas do wilayah pegabaran Injil ya teh. Luas do
pekerja tei. Ini bukan hanya pekerjaan murid-murid, tetapi pekerjaan kita juga. Tugas kita semua, tanggung jawab kita semua. Sehingga mari kita pakai setiap waktu, setiap kesempatan untuk boleh masuk memberitakan Injil kepada orang lain, supaya orang lain boleh bersukacita. Nah pas hari hana naik, borak dohami marjamita tu pospelta Jombang. Setelah itu saya sampaikan, setelah selesai ibadah ini, isi hamu naulu ikutu ngata ruas tanah di Jombang. Sakap nami laho manopot dongata bersilaturahmi bersama dengan pengurus Gus Durian niku. Amata Aan Sori, biasa dipanggil Gus Aan. Barwa aing kebetulan jam 2 ya, jam 2 jam istirahat udah nih. Ale hola nih dok, adong tamuna ngabi pitor hijat tibana. Nah, dungi jaha maro maskeri, sengaja doh pakai masker nih HKBP. Ale kebetulan ibana tong mangurupi hita di sana. Nah, penakit bah HKBP. Ale dong kesongona hutad deh narohana. Ale do betinat datong. Kami banyak bercerita, kami banyak berdiskusi. Sampai do ibana do, sebetulnya Pak Pendeta, saya juga sudah bilang sama para pendeta yang ada di sini. Masa sih tidak bisa kalian saling berbagi? Mungkin gereja orang Bapak, ya kalau kami nongkrong, kami diskusi tentang keberagaman, setelah itu mengatakan di doi nama seperti kasus HKBP. Kalau gereja kalian ibadahnya 3 ke 4 jam atau 5 jam, bagi dong ke HKBP untuk sementara ini. Sampai mereka punya tempat tersendiri. Baik kok kamu Bajo, yang berbeda keyakinan tetapi memiliki pikiran yang demikian, memikirkan yang demikian, memberikan masukan. Habis asitongna ikon dari hita tu hita do lebih dahulu untuk boleh saling memikirkan dan saling menolong dengi. Amang do tinang do napa sebulung, perkataan itu sangat menohok bagi saya. Songon padita, songon halak Kristen. Ternyata ada yang di luar dari yang tidak sama dengan kami, tapi memberikan ide-ide yang seperti itu yang baik. Ide yang bagus sekali sebetulnya. Tetapi kadangkala kita mengabaikannya dan menganggap tidak peduli. Sampai do ibana do amang do tinang do napa sebulung dan remaja. Kalau saja Pak Pendeta saya punya gedung seperti yang dilarang sekarang di tempat orang Bapak itu beribadah, kalau saya punya gedung, saya akan berikan itu kepada HKBP untuk dipakai. Saya akan siap untuk itu, mana? Sayang Pak Pendeta, saya tidak punya gedung untuk itu. Auna bertanggung jawab di sini, mana? Baik, kok kita maju mangdo tinang. Bagaimana justru yang tidak seiman dengan kita, tetapi boleh memikirkan tentang kita. Bagaimana dengan kita sendiri? Akankah kita juga memikirkan tentang kita atau kita dengan ego? Odok memang tibana, memang Pak Pendeta. Ketika saya baru-baru mungkin 1 tahun, adong dohean yang menyewa gereja tak. Kebetulan renovasi gerejanya. Seperti yang Pak Pendeta bilang itu, seperti yang Pak Gus Aan itu juga saya sampaikan kepada mereka. Saya yakin pasti akan diperbolehkan. Tapi kami akan bicara dengan majelis lebih dahulu. Narodo nasida, boleh diboto hamu damang do tinang. Gereja yang mau dekat kuburan GPD teh arah hala inang isu teh ala bagas nina toras ni amang si beres. Ketika mau renovasi mereka datang menjumpai odok pasti hujamin boi ale pengaturan waktu mak. Nah sayang duduk nasida, tapi Pak Pendeta kami waktunya jadwalnya jam 7 ibadahnya. Baraktar baik dah mulai jam 7. Kami jam 8. Tentu suasananya sudah tidak nyaman. Bohama hamu anggodong jam 6, ali sidung mahamu jam 7. Atau mungkin sore jam 5. Boa menurut Pak Ditai baniku dope. Itu pada GBDI. Kalau seperti itu Pak, kami akan diskusi dahulu dengan majelis dan jemaat kita. Artinya seperti itulah ide juga yang bisa kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Ketika Roh Kudus sudah bekerja, ketika Roh Kudus sudah
berkarya di dalam kehidupan kita, bahwa orang-orang yang percaya di tengah-tengah kehidupannya boleh menghasilkan ide-ide yang baik, yang bagus, dan sekaligus itu juga menjadi buah kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Moloso hita ise biamang dot inang. Udok nakin perkataan itu sangat menohok. Mana tahu tuang adong akadongata museng dangi lo ke gereja mamijam dot akan asing ketika dong kebutuhan taluas mai. Ai membangun iman do yamang dot inang. Aliat sugari gabe gereja gabe dibayan inganan ni naso pas. Manang gabe konser naso jelas, boleh daktik kosatok kan? Manang gabe inganan naso toho. Itu tidak benar. Tetapi bagaimana kita seperti dalam nats ini yang disampaikan oleh firman Tuhan ketika disebutkan bagaimana penghibur itu akan datang kepada murid-murid dan sampai kepada kita sebagai orang yang percaya. Itu yang disebutkan ketika Yesus menjanjikan Roh Kudus. Sebutan penghibur dari kata parakletos yang artinya penghibur atau penasehat. Penghibur memberikan kekuatan, memampukan orang yang percaya dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan di tengah-tengah kehidupan orang yang percaya, dan boleh menjadi penasehat, memberikan masukan yang sangat berharga bagi kita sebagai orang yang percaya. Bahasa orang Tinang. Kita lihat tipikal murid-murid sebelum Yesus mati. Mereka sangat takut ketika Yesus ditangkap. Tetapi sesudah Yesus naik ke surga, dongi roto di parbadia. Bohado kehidupan mereka Mang Tinang. Luar biasa berubah nate. Mengalami perubahan 180 derajat. Dari yang takut, dari yang khawatir, dari yang terlalu mementingkan dirinya, nyawanya, hidupnya, tetapi kemudian yang mementingkan memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, bahkan mempersembahkan hidup mereka, diri mereka untuk memberitakan kabar Injil. Ada perubahan yang nyata dari murid-murid setelah Roh Kudus itu tinggal, diam, hinggap di diri orang yang percaya itu. Seperti itu pula yang disampaikan oleh Yesus dalam nats ini. Coba kita lihat Bapak Ibu ketika disebutkan di ayat 8, dan kalau ia datang ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman katanya. Ketika disebutkan di situ ia akan menginsapkan dunia akan dosa. Itu menunjukkan bahwa kalau dari diri manusia itu, dari diri orang yang percaya itu tidak akan mampu menaklukkan kekuatan dan kekuasaan dosa, kemampuan dosa, karena kehebatan dosa itu dengan segala daya tariknya yang bisa menyebabkan manusia itu menjadi terperangkap, jatuh di dalamnya. Berek kamu amang do tinang, na segudang akaparjamita na hebat, alai boydo terjerembab masuk, tidak satu dua lagi. Adong mai satabi skandal perempuan, adong mai skandal hamseng, hepeng uang, tapi parjamita ternyata bisa juga digoda, ternyata juga bisa diarahkan, ternyata bisa juga dipimpin. Yang songon padoknya aigi mete. Hati-hati dengan 3 taina teh, tahta, harta, dan wanita. Itu menjadi godaannya. Kalau tidak siap maka di dalamnya bisa diterkam. Kalau tidak siap maka di dalamnya apa yang menjadi perbuatan, walaupun itu dosa, sudah dianggap menjadi sesuatu yang biasa lah, menjadi sesuatu nang somal, dan gabe dihitung bayi dosa itu dosa dan kesalahan itu kesalahan. Karena itu disebutkan menginsapkan dunia akan dosa, menyadarkan orang-orang yang percaya akan dosa di dalam kehidupan kita.
jangan sampai kita menjadi kebal amang dot inang dot apa sebelum. Tapi mari bertobatlah dan berubahlah. Marilah kita unang sampai songonai dok ni edei nakinate. Ahado. Jut suara nitor di tuhatai jut di laosi ditulak hoi ade. Jadi artinya songon edi nomor 5 halaman 13. Artinya dia bekerja terus tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia berkarya terus. Dia bekerja terus untuk menyadarkan kita, untuk menginsapkan kita. Persoalannya adalah apakah kita membuka diri kita, membuka hati kita, dan mengenali setiap dosa dan kekurangan. Kemudian apa? Kemudian dituntut tadi masuk kepada kebenaran yang dari Kristus. Itu yang dikatakan menjadi tugas yang kedua, menuntun kita kepada kebenaran yang sejati, kebenaran yang sesungguhnya. Kemudian diingatkan kita akan penghakiman bahwa kuasa dan kekuatan dunia ini telah dikalahkan dan ditaklukkan. Demikian luar biasa dalam pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Itulah yang menolong kita, memampukan kita. Kita bisa melihat bagaimana seperti Paulus di masa lalunya hidupnya sebelum dia percaya kepada Kristus, yang begitu brutal, yang begitu sadis, yang begitu luar biasa kejahatannya, keburukannya, perbuatannya. Tetapi kemudian ditangkap oleh Tuhan, dan kemudian Tuhan menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya kepada dia dan mengubahkan hidupnya dan mengubahkan dirinya. Ayo dah, sutung holan si Paulus anonna tarulia deh, ale dohot manyan kita semua, marilah dan ikutlah untuk boleh bersedia dituntun, dipimpin dalam kebenaran yang dari Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita dengan pertolongan Roh Kudus. Dan yang terakhir, orang Kristen tanpa Roh Kudus akan menjadi orang Kristen yang lumpuh. Dan margugu kita mangdot inang. Nos itu nau pasak di renungan ini. Kita tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kita tidak memiliki kemampuan apa-apa. Kalau mengandalkan diri kita, mengandalkan kemampuan kita akan menjadi lumpuh. Tetapi Roh Kuduslah yang menguatkan kita, memampukan kita, seperti yang terjadi ribuan tahun atas murid-murid dengan himpitan, tekanan, intimidasi, penganiayaan yang mereka alami, tetapi iman mereka tidak berhasil diintimidasi. Iman mereka tidak lumpuh ketika mereka dicoba untuk dilumpuhkan dengan berbagai ancaman dan tantangan di dalamnya. Karena itu, terimalah Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh hidup dalam kebenaran, sehingga kita boleh diinsapkan akan dosa-dosa kita, akan kekurangan kita, akan perbuatan kita, dan kita boleh dipakai seperti disebutkan di ayat 15, 14 dan 15, kita menjadi saksinya, memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Hudok nakin bidang do tugas ta amang dot inang, dan tugas itu diberikan kepada kita sampai dengan akhir hidup kita. Jangan pernah katakan sudah selesai. Jala ido dan menarik amang dotinang di buku ni mantane purus tadi. Selagi masih siang. Ngawulu pulu pitu tahun ibana manuraton buki alido ibana dope. Selagi masih siang. Ido ibana dangang jonok. Ale selagi masih siang. Selagi masih diberikan waktu. Bukan persoalan saya sudah berumur berapa, tetapi mari terus kita bersedia dipakai oleh Tuhan, baik remaja, naposo, amaina sampai dengan lansia, menjadi alat Tuhan untuk boleh menyaksikan pekerjaan Tuhan dan penyelamatan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk sapaan firman-Mu pada hari ini yang telah mengingatkan kami akan Roh Kudus yang kami rayakan dan pestakan kedatangannya Tuhan ke tengah-tengah dunia ini. Sebab kami menyadari bahwa kami tidak akan mampu, kami tidak akan berdaya tanpa pertolongan Roh Kudus-Mu untuk boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini.
Mampukan, kuatkan, dan tolong kami menyaksikan kebenaran-Mu, mengikut Engkau Tuhan, untuk boleh menyadari akan dosa dan kekurangan kami. Jangan biarkan kami terbelenggu oleh dosa dan kebiasaan buruk kami. Jangan biarkan hidup kami terpenjara oleh kekuatan nafsu duniawi kami. Tetapi kami boleh bangkit, kami boleh keluar, dan kami boleh mengikuti Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, dari anak-anak, remaja, naposo, ama, ina, bahkan lansia, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.